Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala kesusahan dan diberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Al-Quran surat At-Talaq At-Talaq 2 ayat 2 dan ayat 3. Pendengar yang dirahmati Allah, diisyaratkan dalam ayat tadi bahwa agar kita keluar dari segala kesusahan dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, maka kita harus bertakwa. Takwa adalah kita berkhidmat kepada Allah, menjauhi larangannya pertama. Pertama, bertakwa adalah menjauhi larangan Allah, dosa maksiat. Kedua, menjalankan perintahnya. Jauhi larangan dulu, baru kita menjalankan perintah Allah, bukan sebaliknya. Ini dalil daripada jurus untuk bertakwa. Kita wajib menjauhi dulu perkara haram, khamr, judi, maisir, kemudian sesembelihan kepada selain Allah, kemudian mengundi nasib, lalu berzina, lalu meremehkan orang, lalu bertindak tidak adil, kemudian kita memutus daripada tali silaturahim di antara sesama kita, kaum kerabat, andai taulan. Jauhi larangan dulu, insyaallah. Dengan jauh dari larangan, kita tidak minum minuman keras, maka tubuh kita akan jadi suci. Karena miras itu selama 40 hari tidak diterima amalan kita, sholat kita, karena badan kita najis miras. Demikian daging babi dan daging-daging yang diharamkan oleh Allah.
semua itu harus dijauhi dulu sebelum kita sholat, karena tidak diterima sholat kita bila kita masih selama 40 hari masih miras kita narkoba, tubuh kita diracuni oleh zat-zat yang najis, makan daging babi dan lain-lain. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Benar adanya, kita harus menjauhi larangan dulu baru kita menjalankan perintah Allah. Minimal 40 hari kita menjauhi larangan Allah baru kita boleh sholat, karena kita tidak mengandung lagi unsur-unsur najis, khamr dan narkoba dan lain dalam tubuh kita. Ini benar rahmati Allah dalilnya. Kalau kita sudah menjauhi larangan Allah, insya Allah akan datang hidayah, inayah, pertolongan Allah, petunjuk Allah, ilham dari Allah. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Jauhi larangan Allah dulu. Jauhi larangan Allah. Insya Allah Allah memberi petunjuk yang ikhlas. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Dengan menjauhi larangan Allah, insya Allah badan kita jadi sehat, tidak ada racun-racun yang masuk, miras dan lain-lain, narkoba dan lain-lain. Kemudian makanan yang masuk kita yang halal, bukan yang haram. Makanya kita jauhi dulu larangan Allah, baru kita melaksanakan ibadah kepada Allah supaya tidak batal sholat kita karena masih mengandung zat beracun, zat najis, khamr dan narkoba dan lain-lain. Ini benar rahmati Allah. Penting kita menjauhi larangan Allah, yakni kita tidak memasukkan makanan haram ke tubuh kita yang akan kita gunakan untuk ibadah, untuk gerakan ibadah, sholat, jihad dan lain-lain. Ini perlu, karena hanya dari rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram, yang masuk ke tubuh kita. Bagaimana tubuh kita bisa sholat kalau kita sementara masuki barang-barang haram, rezeki yang haram, dari mencuri, dari korupsi? Tidak bisa, pendengar yang dirahmati Allah, tidak bisa. Hidayah tidak akan masuk. Sehingga munculnya hidayah pertama karena badan kita tidak dimasuki oleh unsur-unsur najis, khamar dan lain-lain. Baru kita mendapat nusrullah, pertolongan Allah. Itulah langkah-langkah bertakwa. Langkah-langkah pertama bertakwa adalah menjauhi larangan Allah. Pendengar yang rahmati Allah, kita senantiasa mampu untuk menjauhi larangan Allah dulu. Memasukkan makanan, minuman, dan memakai barang-barang yang halal dulu itu, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan suci. Sehingganya orang yang miras 40 hari tidak diterima karena barang yang masuk masih bercampur dengan darah. Setelah 40 hari baru hilang itu miras karena dari proses ekskresi tubuh, detoksifikasi tubuh, metabolisme tubuh. Ini yang harus kita pikirkan. Untuk bertakwa pertama harus kita jauhi larangan Allah.
kita jauhi larangan Allah. Mendekat aja nggak boleh. Mendekat saja nggak boleh. Kita harus menjauhi larangan Allah, larangan bertengkar, berkelahi, larangan menghujat orang, menghibah orang, merendahkan martabat orang. Kita hentikan dulu itu. Baru kita melaksanakan ibadah sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, berbaik sangka kepada Allah, berbaik kepada tetangga. Mendengar inilah rumus bertakwa. Yang harus kita lalui dulu adalah menjauhi larangan Allah agar kita suci badan kita dari najis miras, minuman keras, dan najis narkoba, najis makanan haram. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingga kita masih mampu meninggalkan, menjauhi larangan dosa, maksiat yang akan menutup hati kita dari hidayah Allah. Tidak mampu mereka yang berbuat dosa itu menutupi hatinya, tidak mampu melihat hakikat zat Allah yang harus disucikan melalui sholat 5 waktu berjamaah di masjid, disucikan, dipuji, ditauhidkan, diesakan, kemudian dibesarkan. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingga kita yakin sebagai umat beragama, yakin yakin-yakinnya, la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak ada Tuhan selain Allah, dijamin masuk surga. Penuh nikmat. Hanya lantaran kita mengesahkan Allah, itulah yang membuat kita masuk surga, bukan karena lain-lain, bukan karena mengesahkan Allah saja. La ilaha illallah, qul wallahu ahad, itulah jimat kalimat syahadat yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Kita semua akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup akan mati. Itu pasti, tidak bisa kita menolaknya. Kita tidak bisa mengingkari. Ingkarilah itu, tapi kita tetap mati. Tidak bisa. Ini adalah suatu promise Allah, janji Allah. Janji Allah yang hidup itu pasti akan mati, itu janji Allah. Yang mati akan disiksa bila kita tidak taat kepada Allah. Itu kronologis daripada beragama Islam. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah, hakikat, rumus-rumus, jurus-jurus, langkah-langkah, step-step manusia bertakwa itu adalah tinggalkan dulu yang haram-haram. Miras kita tinggalkan 40 hari baru kita boleh sholat. Narkoba juga, daging yang haram, babi dan lain-lain masih merasuk di tubuh kita masih najis. Nggak boleh menyembah Allah, sholat nggak boleh, mas. 40 hari baru diterima. Ini berdasarkan hadis ini. Pendengar yang dirahmati Allah, langkah pertama bertakwa adalah adalah meninggalkan larangan Allah. Tinggalkan selama 40 hari dulu miras, narkoba, makanan daging yang haram, babi, darah, binatang buas. Tinggalkan dulu. Kalau masih ada selama 40 hari di tubuh kita itu makanan, maka tidak diterima sholat kita. Ini yang dirahmati Allah. Langkah yang wajar, langkah
syar'i untuk menjalankan ketakwaan Allah kepada Allah dimulai dengan meninggalkan 40 hari dulu miras, makanan haram, babi, darah, binatang buas, binatang yang menjijikkan, haram semua itu. Ini pendengar rahmati Allah, tausiah ini semoga mengilhami kita, memberi hidayah kita untuk senantiasa menegakkan kalimat Allah dengan sholat di waktu itu, menegakkan kalimat Allah. Kalimat Allah adalah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itulah kalimatullah. Kalimat Allah 4: mensucikan, memuji, mentauhidkan, mengisahkan, dan membesarkan Allah. Itulah 4 kalimat itu harus ada dalam sholat. Memang ada dalam sholat. Tujuannya adalah memuji Allah, mensucikan Allah. Ada dalam sholat semua itu. Inti sholat itu 4: sucikan Allah, memuji Allah, berarti kita berterima kasih kepada Allah atau permohonan doa. Alhamdulillah itu doa. Puji bagi Allah, itu doa itu. Kemudian mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, kemudian membesarkan Allah, Allahu Akbar. Dakhalal jannah, baru masuk surga Allah. Tidak mungkin tanpa 4 kalimat ini kita masuk surga. Ini benar rahmat Allah. Sungguh bersyukur kita sebagai manusia yang dapat menerima hidayah Islam dari orang tua. Kita sudah berislam dari bayi. Insya Allah akan diberi ganjaran surga seluas langit dan bumi, kekal abadi. Surga neraka adalah kekal abadi. Iya, surga neraka adalah kekal abadi, tidak ada akhir. Tidak ada akhir. Demikian zat Allah, tidak ada akhir. Tidak ada akhir. Ini pendengar rahmat Allah. Kita sangat bersyukur sudah hati kita, kalbu kita diilhami oleh kalimatillah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah. Jadi kita harus bersyukur kita sudah mendapat jaminan surga. Itu saja, simpel kok berislam. Allah itu sederhana. Ya, Allah itu sederhana sekali. Keberadaan Allah lukiskan dengan perkataan suci la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah perkara pokok agama. Memurnikan tauhid itulah perkara pokok usul daripada agama. Usuluddin itu perkara pokok, itu adalah la ilaha illallah. Tanpa itu amalan kita tertolak. Ini dalilnya pendengar rahmati Allah. Itulah kalimat sempurna la ilaha illallah. Nah, kalimat sempurna itu farfaq adalah kita akan dijamin surga dengan kalimat itu, akan masuk surga dengan kalimat itu. Kalimat paling sempurna adalah la ilaha illallah. Dunia, nabi-nabi diciptakan, diutus, semua ini hanya untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Dakhalal jannah ini kata-kata murabbi. Mereka yang dekat kepada Allah itu sama dengan murabbi.
kaum hamba Allah itu semua Rabbi, itu kalimat Rabbi la ilaha illallah. Kita zikirkan itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada zat yang agung kecuali Allah. Tidak ada nikmat kecuali Allah. Nikmat dunia semua, paling makan nikmat cuma 1, 2, 3, 4, 5 menit saja. 10 menit sudah selesai nikmat makan. Karena sudah masuk ke tenggorokan, ke perut. Itu nikmat dunia. Nikmat makan ketika di lidah rasanya manis, rasanya gurih. Itu setelah melewati lidah sama. Itu istilah makanan yang mahal atau yang murah sama. Bedanya itu ada di nikmat lidah. Ini benar-benar rahmati Allah. Sehingga kita bisa jadi hamba yang muttaqi, takwa adalah meninggalkan larangan Allah pertama, bukan meninggalkan, menjauhi dulu 40 hari baru diterima sholat kita. Kalau kita masih miras, karena najis miras, kemudian daging yang haram, najis itu masih diproses di tubuh kita, di perut kita, tubuh kita 40 hari baru hilang dari tubuh kita, sudah diekspresi keluar, sehingga sholat kita diterima oleh Allah. Kalau kita 3 hari baru miras, tidak akan diterima. Minuman keras, tidak akan diterima sholat kita. Sholat kita masih najis, tidak diterima. Allah itu suci. Innallaha yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Suci, kita harus suci kok. Suci dari zat daging babi, daging hewan yang haram, kemudian dari miras. Suci dari itu dulu. 40 hari baru kita bisa sholat. Ini harus diterima sholat kita. Ini pendengar sekedar tausiah, insyaallah kita bisa diberi ilham hidayah terus oleh Allah, sehingga kita bisa menyauti suara azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sholatu khairum minan naum. Kita pergi ke masjid, insyaallah kita akhiri majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.